Jadi Gua kesel banget sama lu. Gua pokoknya harus marah sama lu aja gitu. Caranya pokoknya bodo amat nih. Kesel, gua harus keluar nih kayaknya, gimana caranya. Sumat. Yo, balik lagi di obrolan anak gang, tempat di mana obrolan receh bisa jadi referensi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang benar banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalain loncengnya, like, comment, and share. Cakep. Enak banget nih ya. Suasana untung nggak hujan. Iya. Ya sekalian juga buat yang ini namanya obrolan nagang tapi kok ngomongnya dalam rumah. Ya, ini sekarang kita lagi di gang, tapi tetap agak ke dalam rumah. Takut ganggu orang yang jalan. Ngopi nih, masih hangat. Tapi lah, Ada kopi, salak, pisang rebus. Ini juga nagang. ya gini doang Ya. adanya. Kalau latte anak ape. Ya gitu. Ada apa nih? Ada Yang rame-rame. yang rame-rame Soal kopi tempatnya. sama tempatnya. Metal. Apa tuh? Gimana tuh? Gua, kalau gua bukannya itu jadinya barang bawaan pribadi ya, Bre? Kan ya kalau kita mau turun kereta kan kita kan udah diinformasikan supaya barang-barang pribadi jangan sampai ketinggalan gitu kan. Ya biarpun ya itu kehilangan, kita juga nggak ngebenarin apa kehilangan tersebut ya. Diambil tetap kita nggak ngebenerin kalau barang ketinggalan punya orang lain ketinggalan terus kita ambil juga, itu kita nggak benerin juga. Tapi caranya kita buat bukan nuntut ya, apa ya, mempertahankan hak kali ya. Iya. Kalau gua ngelihatnya POV-nya gini, Bre. Namanya barang pribadi, Iya, dijaga. betul. Kalau udah loss dari tangan, kalau kembali berarti masih milik. Kalau enggak, ya wis. Wis. Itu menurut gua ya. Misal, ya tempat kopi lah, tumbler lah ya. Iya. Itu kan barang pribadi, Bre. Iya. Yang nemu kan kalau di zamannya Nabi kita nemu sesuatu aja, tunggu dulu nih, tahan dulu nih Ya. beberapa waktu nih. Sampai ada orang yang nyari. Memang ada diajar. Oh iya dong, ya. iya dong. Semuanya ada. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, ada juga kan yang bijak adalah ya udah kasih ke petugasnya, biar petugasnya nanti yang menyampaikan. Jika ada yang mencari, nanti nyarinya ke petugas. Ya kalau yang gue baca di X kan, gue kebanyakan baca di X kan. Ya sebenarnya sih emang udah ketemu, cuman ya nggak tahu tapi posisinya tuh ada isinya. Petugas mana? Apa gimana? KI-nya, di petugas KI-nya, petugas kereta. Tapi ya dia cuma asal terima doang karena ya mungkin kayak ada miskom juga kali di sananya juga. Kali. Lagi pula kan kereta bergerak, brother. Iya. Ketinggalannya di stasiun ini. Kereta itu kemana? Stasiun Iya. mana? Ditemuinnya di mana kan? Yang Bisa terakhir kan jadi. sampai di terakhir kan yang di stasiun Langkas Bitung akhirnya kan. Ya kalau gua nggak ketemu. kan ngelihatnya sesimpel itu, Bro. Kecuali misal di bagasi. Ya Kalau di apa namanya? Kalau di maskapai penerbangan bagasi terus kehilangan apa, baru kan kita bisa cari. ya. Ada kalau di pesawat kan ada yang namanya lost and found. Ntar kalau yang ketemu di situ barangnya, kan ada petugasnya. Kalau itu kita menitipkan barang kita di bagasi. Iya dong, kalau itu kan kita menitipkan. Kalau ini kan barang pribadi Kehilangan. bawaan. Ketinggalan bukan kehilangan. Yes. Awalnya ketinggalan dulu baru kehilangan. Jadi kayak sebenarnya sesimpel Ya udah, Iya. nggak rezeki kali. yang kemarin yang Apa tuh? ikhlas ya. Ikhlas ya. Iya sih, cuma nggak harus sampai kayak Cuman nggak apa-apa, Bre. Misal, Masif juga. sorry. Gue mempertanyakan nih barang gue iya. ke petugas. Nah, Oh itu hak, Bre. iya Kan sih. bentuk usaha. Iya. Bentuk usaha gue untuk iya. nyari dulu nih, nyari ke petugas. Ketika nggak ada,
mungkin kita ninggalin nomor telepon kali ya. Nanti kalau ada tolong hubungi saya. Ya, udah, gak usah rame. Soalnya inilah yang gue selalu bilang, kita harus bijak di sosial media, bre. Gak semuanya harus kita up. Ya. Tapi lebay juga sih kayaknya ya. Ya maaf sih ya, kayak KAI-nya juga masa karena case begitu. Karena KAI kan jatuhnya Mungkin karena perusahaan besar gitu apa gimana? Ya gimana ya, bre? Ada komplainan misalkan, mungkin dianggapnya teledor segala macam. Kan yang teledor sebenarnya yang punya tablet. Iya kan, sebenarnya sih kalau misalkan dari SOP boleh lah, dari karyawan petugas KAI-nya emang mungkin teledor, ada miskomunikasi, tapi kan kayak Tapi gitu nggak juga kan ada taraf-tarafnya juga. Nggak kesalahan mutlak, bre. Cuman maksud gua pakai hati. Iya sih. Ketika apa yang lo tulis itu bakal menyebabkan sesuatu sama orang lain, lebih baik tidak. Betul. Apalagi dampaknya negatif. Iya. Kecuali dampak positif. Apa yang mau lo share ke media. Iya. Kalau memberikan positif, insya Allah nggak apa-apa lo share. Iya sih. Kalau negatif, kalau kayak gitu kan akhirnya kasihan juga. Kabarnya malah yang laporin sekarang katanya Kena juga kan. ngangkat juga deh. Akhirnya kan dua-duanya kan. dua-duanya jadi. Jadi kayak, ya karena gini, akhirnya masyarakat juga kan bisa menilai kan. Akhirnya ketika Kirain dapat pembelaan nih dari netizen bisa bisa masuk, ya kan ketika lo kehilangan sesuatu karena mungkin keteledoran lo, Iya. berharap sesuatu itu dapat ditemukan oleh petugas, nggak ketemu, lo blow up di media, lo angkat lagi di sosmed, terus akhirnya berujung sampai akhirnya orang tersebut di rumahkan. Iya. Pemutusan hubungan kerja kan kayak kasihan loh. Iya, kalau bahasa kasarnya masih muda, masih bisa cari kerjaan lain bahasanya. Kalau di rumahnya itu ada anak istri yang ditinggalin, Iya itu dia. kayak jolimnya double sih. Berkelanjutan itu. Bahasa kasarnya Tumblr semahalnya berapa ya? Iya, padahal udah ada itikat baik loh, effortnya buat ganti loh padahal. Udah mau ganti Iya, kan? lagi. Apalagi udah mau ganti, ya udah. Itu udah menunjukin, Udah. iya kan, bentuk tanggung jawab gitu kan. Itulah, apalagi itu, bre. Harusnya udah cukup gitu kan. Cukup. Oke lah gitu kan. Tapi aku masih nggak puas aja gitu, mencari apa gitu kan. Ya itulah, kadang-kadang gue juga nggak tahu ya, mungkin POV-nya gini, bre. Ada orang yang semuanya di up di media. Oh iya. Dari segi lu potong kuku aja di up di media. Iya. Lu ngupil aja lu di up di media. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Padahal kan kita, kalau gue sih, gue berpesan aja ke orang aja nih. Gue cuman berpesan, nggak semuanya bisa lu share sama orang lain. Yoi. Adalah. Gue juga dulu, tapi kalau story ya kebanyakan. Tapi kalau untuk activity gitu kayaknya gue enggak deh. Tapi kalau untuk story misalkan, kadang kalau lagi dulu tanggal tua, nge-share yang bijak-bijak. Nge-share yang kata-kata bijak kalau lagi tanggal tua dulu tuh. Oh gitu. Kalau tanggal muda apa? Tanggal muda hilang. Nggak ada share apa-apa. Gue kira tanggal muda lampu yang kelap-kelip. Enggak. Joget-joget. Nggak ada. Oh, begitu. Enggak. Sayang duitnya. Kalau gue ke situ sih, bre. Ketika ada orang yang beretikat baik, udahlah. Iya. Udahlah, kita juga hargai usaha orang tersebut. Nafsu ya. Semuanya ego kan. Kenapa lu nulis di media untuk muasin ego lu doang, ngasih makan ego lu doang? Dan akhirnya berbalik sendiri. Ya akhirnya blunder kan. Iya. Kalau gue bilang, ya kita cuman ya nggak tahu juga. Mungkin itu juga yang gue lakuin ketika gue kehilangan sesuatu, mungkin. Nggak tahu juga kalau gue ada di situ. Cuman kan gue nggak pernah nulis sesuatu daily activity gue kan, lu tahu. Iya sih. Nggak pernah. Paling Gimana ya? Kalau kita kehilangan sesuatu, apalagi itu bukan dicuri ya, beda case kalau kita dicuri ya. Beda case. Kalau kita kehilangan karena
kita lupa apa ketinggalan, Nyari dulu kan? Pontang-panting paling. nyari dulu. Gimana nih? Gimana nih? Kalau emang itu ada sesuatu yang mungkin masih bisa kita temuin apa gitu, itu kan di zona arealnya stasiun ya, di kereta ya, kita coba main berwenang. Kalau nggak ada ya udah, paling tinggal kalau emang rezeki ya itu balik kata lu ya, kalau emang rezeki ya balik, kalau nggak ya udah gitu sih. Iya, kalau gue kan mungkin kalau gue bilang ya jangan jadi panti sosial. Kalau gue kan orangnya gak enakan, kan lu tahu gue kagak enakan. Mau ngomong begini gak enak, mau ngomong begitu gak enak, mikirin orang mulu. Jadi orang gak enakan juga gak enak kan. Iya. Orang nggak enakan tuh, bagi ketemunya sama orang yang nggak enakan. Iya. Jadi kayak Iya. Sampai tua. iya begitu Makanya. aja udah, iya. Kayak gitu, jadi kayak nggak semuanya lah bisa di share. Iya. Tapi emang sekarang wujud sosial media emang sekarang kayaknya trennya begitu sih. Wah, apa-apa pengen viral nih, pengen dapat simpati netizen. Nggak taunya malah dirujak. Nabi berpesan untuk menjaga lisan. Oh iya tuh. Nabi tuh ya. Nabi Jangan. berpesan itu, jaga lisan, bicaralah yang baik atau diam, kan gitu. Lah, sekarang ketikan kan, wah, representasinya mulut kan. Ya sekarang kan zamannya apa ngetik. Iya, berarti kan juga gitu, ketiklah yang baik atau diam. Nggak berani negor orang, nyindirnya di status. Iya lagi. Tegur orangnya langsung, jadi status, mana baca tuh orang. Ntar yang tersinggung malah orang lain. Iya bisa, Ya kan? karena kalau gue sih gini, sesimpel, gue misal bikin status nih bre, terus lu lagi ngerasa ada something nih sama gue, padahal tujuan gue bukan buat lu, Iya. tiba-tiba, wah buat gue nih, Iya. Itu kebanyakan begitu sekarang. lu ngebales pakai status, Balas-balasan status akhirnya terus jadi. gue diemin, Iya. nih. Kok tapi lo ngerasa dibalas gitu ya? Enggak, gue karena gue ngerasa itu bukan buat gue kan, gue diemin. Malah kadang gue nge-like status orang kan, wah bagus nih kata-kata bijak hari ini ya kan, Kalau tua. gue like sama gue. Mungkin dia ngerasa nih makanya nge-like nih status gue nih, lah enggak gue mah. Tapi Gua- Kalau gue begini bagaimana? Sebisa mungkin, ada kata-kata dari presiden kita, mantan presiden kita. Yang ketujuh. Enggak, bukan. Oh bukan, kirain yang ketujuh. Yang enggak sampai selesai. Oh iya. Wis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. almarhum. Ada kata-kata beliau yang bilang, saya nggak pernah merasa punya musuh. Kalau ada orang yang memusuhi saya, berarti orang tersebut yang punya musuh. Saya mah enggak. Legend ya lah. Ya, jadi gue berusaha begitu, Bre. Karena buat gue ada satu kutipan juga atau satu perkataan Sayyidina Ali ya, brother. Ya, Sayyidina Ali yang bilang satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Korelasinya apa? Iya, men, satu musuh, lu kehilangan satu orang yang biasanya mendoakan lu nantinya. Kita nggak pernah tahu amalan seseorang kan. Ketika ada orang yang mendoakan, Allahumma fir jami'il mu'minina wal mu'minat. Berarti kan kita kena, brother. Hanya karena dia memusuhi kita, jadi Iya. kehilangan ya. Terus memaafkan. Kan kuncinya di situ juga. Ketika dia udah bertanggung jawab, mencoba untuk bertanggung jawab untuk berapa harga tumblernya saya ganti, misalkan gitu kan. Iya. Lu nggak mau, tapi lu blow up gitu, lu angkat di media. Caper dong. Mana ya? Caper. Haus Ya, gua nggak validasi. tahu. Emang rata-rata tapi emang kayaknya udah tren di masyarakat kita ya. Nah, gua nggak tahu ya, kayaknya semua orang deh, termasuk di dunia juga kayak orang begitu bre sekarang sih bre. Gimana? Ya
Nggak juga, Bro. Cari perhatian. Masih banyak orang baik soalnya. Banyak, cuman emang kalau rata-rata kayak di sosial media aja ya. Karena kan gue, tapi kan orang-orang yang nggak pernah apapun expose di media tuh kan Kadang- juga banyak sih. Kadang gini sih, Bre. Kita biasa nulis, kehabisan bahan. Apaan aja jadi tulisan akhirnya. Kayak enggak deh. Kita biasa ngomong, Nah, kehabisan bahan nih. apa aja Akhirnya diomongin. aib sendiri diomongin. Apa aja diomongin. Bisa. Iya nggak? Bisa. Padahal gue dulu ya kalau gue bingung gue mau nulis apa di sosmed ya. Gue akhirnya ikut tuh komunitas penulis kayak ya sastraan gitulah. Akhirnya begitu aja udah jadinya daripada apa nulis yang nggak bener ya kan. Cuman akhirnya sekarang kalau scroll sosial media paling cuma numpang ketawa doang, lihat hal lucu-lucu. Oh iya, kan, paling ya, kayak gitu. buat ngilangin jenuh ya. Iya, kayak gitu aja sih sekarang sosial Enggak, media. gua enggak. Halo apa? Yang joget-joget? Kadang konten game. Oke. Gue masih kayak, kok bisa begini ya? Iya. Ini konten ini gimana sih? Kadang ada tuh di sosmed, ntar ada yang nge-share. Gue main Mobile Legends kan, kadang ada yang nge-share item untuk ini. Ini kan yang penting kan masih positif kan, jangan yang lu lagi kesel, ngunak nih gimana caranya, kesel gua harus keluar nih kayaknya gimana caranya, pokoknya bodo amat nih. Tapi menurut lu, lu kan psikologi nih ya, emosi itu unek-unek kalau nggak dikeluarin agak mantar nih, bahaya apa enggak? Apa ada caranya biar nggak bahaya ke kitanya gitu? Ya udah dibahas waktu itu. Emang ya? Katarsis. Pelepasan energi negatif dalam diri kan. Bentuknya macam-macam tuh. Teriak. Kayak misalkan gua kesel banget sama lu, gua pokoknya harus marah sama lu aja gitu. Marah gua harus keluarin aja. Dendam kesumat. Kayak Kalau gua enggak. ada kan banyak orang kayak gitu. Ya, kalau gua mau ngomong apa adanya, gua kesel-kesel ngomong kan ada kan. Suka orang kayak gitu Kan kan. harus ada yang kontrol, Bro. Berarti Kontrol itu. Cuman pelepasan energi negatifnya dilakukan dengan cara-cara yang positif. Misal olahraga itu salah satunya. ya. Lu olahraga berantem. Taekwondo Belum. kan. Itu olahraga tuh. Ya kan? Nendang, mukul. Tapi kan positif akhirnya. Gue dulu waktu awal gue belajar, kata pelatih gue gini, kata guru gue, anggap aja nih orang yang ini, wah iya, jadi jedar, nendang. Itu samsak apa? Apa inian? Target tendangan kan, kalau itu target yang itu tuh, duar, nendang jadi kenceng ya kan, jadi dianggapnya musuh gitu. Ini dia nih gitu, ini lawan gue ini orang yang bikin kesel gue gitu. Berarti pelampiasan boleh, tapi ada caranya gitu kan? Iya dong. Bukan dengan gua kesel banget sama lu gua ajak berantem gitu. Itu salah. Kan dari segi psikologi, agresi aja terbagi menjadi dua, Bre. Ada yang hostile, ada yang instrumental. Hostile itu agresi yang verbal, tulisan, yang liar, Termasuk yang Mukul. Tumblr nih. mukul, lihat. Tapi kalau mukul buat jadi juara, yang emang ada aturannya, rulesnya segala macem, itu yang benar, itu instrumental. Itu positif tuh, agresi yang nggak apa-apa dikeluarkannya lewat situ. Nendang kalau di mungkin di combat sport ya, nendang, mukul selama tidak melakukan kecurangan, itu benar berarti. Kalau dari sisi agamanya gimana tuh? Tahan emosi, brother. Ya kan? Kata Nabi, masih emosi nih, ambil wudhu. Masih emosi juga gimana? Berdiri, tinggalin jalan. Lu duduk tinggalin, emosi, berdiri. Berdiri emosi, ambil wudhu. Itu caranya. Tinggalin tempat itu. Berarti di situ lagi ada yang ngebisikin, setan. Kok ke gua setan? emosi. Tapi kan ya gitu sih, kadang ya banyak sih gua kadang suka nemuin orang-orang yang kayak gitu. Gua kalau kesel juga harus
harus gua luapin gitu. Salah ya Karena- berarti kayak gitu ya. Bukan salah gimana ya, Caranya apa gue gimana? nggak bisa bilang orang itu salah juga, mungkin dia belum tahu cara yang tepat untuk melampiaskan emosi. Iya. Tahan bro, nafsu itu jangan dikasih makan terus. Gue dulu ya, gue tuh laki-laki yang penulis diary loh, diary. Gue laki-laki punya diary, lu punya diary gak? Enggak pernah gue. Gue jadi hal-hal yang Laki-laki tidak bercerita. Gue Iya. dari dulu, dari kecil gue nggak punya diary. gue punya, Dear diary. gue bikin diary sih. Jadi apapun hal-hal yang nggak pernah dulu waktu masih apa gitu. Cuman sekarang udah gede, paling gue pakai tulisan kiasan ke ikut komunitas sastra gitu sih. Gue bukan orang yang mudah nulis apapun yang gue pengen sih bre. Jadi kayak mungkin ada orang yang bisa mengekspresikan dirinya, gue bukan orang yang ke situ. Oh bukan. Gue lewat karya, lagu, lewat dulu gue main gambar Mural-mural gitu. graffiti ya, Graffiti. sama Mural beda ya? beda. Graffiti gue sama om kameramen juga kan. Graffiti, dia yang mural. Bikin. Jadi gue kayak bahkan sesimpel kayak yang gue bilang kita bahas kemarin, bentuk tertinggi cinta ya, sesimpel meluapkan cinta aja gue bingung. Gue maksudnya buat ngomong gue cinta lo sama lo, enggak, gue bukan yang Iya, apa sih kok cinta-cinta? tapi gue mencoba untuk menulis sih. Kalau buat nabi, buat guru gua, buat Tuhan, akhirnya gue rangkainya cuma dari doa sih. Bisa tuh kayak, ya Tuhan jaga dan lindungi orang-orang yang saya cintai. Bisa. Sama gue masukin tuh yang bahasa lo, Apa itu? jauhkan dari orang-orang zalim dan jangan buat kami itu termasuk orang-orang yang zalim. Oh, iya. Gitu. Jadi kayak jangan-jangan gue yang sering zalim. Iya. Gitu. Iya juga sih, benar. Kalau gue ke situ akhirnya nggak semuanya harus dilampiasin, brother. Kita juga harus tahu gimana cara kita menahan. Diajarin sama Nabi dong, pasti diajarin. Pasti ya. Nahan hawa nafsu gimana caranya? Puasa. Iya kan? Iya, gede. Kalau nafsunya masih gede, puasa. Berarti kebanyakan nafsu yang dikasih makan nih. Coba puasain. Dari amarah itu keredam. Kata Nabi, ketika kamu lagi marah tapi kondisi berpuasa, maaf saya sedang berpuasa. Kan itu simple. Tinggalin. Iyalah, buat teman-teman juga kalau ada suatu masalah temen atau sama siapa, sharing lah, tapi sama orang yang tepat ya. Jangan biar- juga gue sharing sama lu, Bre. Iya. Gue sharing nih sama lu. Curhat semua gue keluarin. Ayo bantai. Itu masih itu yang sama siapa? Oh iya. Ayo kita ke sana. Ayo, bantai. Enggak. Curhatan gue lu tulis di status di X. Ya, apa, jangan juga brother. Kalau di psikologi ada kode etik ya. Tapi kalau dijadiin cerita pendek boleh kan? Misalkan tapi kan ceritanya kan apa, orangnya disamarkan. Iya. Kan ada juga tuh. Itu juga kan banyak status kan. orang disamarkan, nggak disebut namanya. Iya. Gue ada nih begini-begini, padahal gue baru curhat gitu. Ya siap, gue bilang bangke gitu. Jadi kayak kenapa lo up? Kan orang nggak ada yang tahu juga, bre. Gitu. Iya. Ya, tapi kan itu aib gua. Iya sih, benar. Iya gak sih? Apalagi Iseng sih ya zaman sekarang orang ya. ya iseng lah. Gabut ya. Orang Iya, gabut ngisi lah. waktunya orang pakai apa kayak gitu kan. Iya. Main kayak gitu kan. Ya, kalau Handphone yang kan. Iga punya beragama yang masing-masing ya isi kayak sama agamanya masing-masing gitu kan. Nah itu bre, kita udah dijauhin dari itu. Ya. Makanya dulu gue pernah lihat kutipan ya. Kalau pengen tahu ulama terdahulu bagaimana dekatnya mereka dengan Quran,
lihat orang-orang zaman sekarang bagaimana mereka dekatnya dengan handphone. Oh, untung handphone gue jauh. Oh, no, ini jauh sama handphone gue. Yang bangun tidur ngelihat handphone. Iya. Waktu luang ngelihat handphone. Berarti orang zaman dulu nih atau ulama terdahulu bangun tidur yang dicari Quran. Nggak ngeliat dulu ya, wah, ada WA kan ya? Enggak. Oh, gitu ya. Terus waktu luang Quran. Iya. Bangun tidur bukan bersyukur dulu, udah bisa bangun ya kan, udah masih bisa napas lagi, tidur kita dijaga biar tulang kita nggak patah pas dijaga lagi tidur ya kan. Iya WA juga. dulu yang dicek ya kan. Ya tidur lu gimana, lu posisi tidur ya kan, posisi nggak sadar, segimana badan lu dijaga sama Allah kan, biar nggak ada tulang-tulang yang Lagi tidur, mimpi tidur. jatuh. Nah. Itu. Terus kan bisa bersyukur ya. Iya. Alhamdulillah, untung mimpi. Pasang status dulu, baris mimpi jatuh nih. Banyak sih bre kejadian-kejadian yang kayak Tumblr dulu juga banyak, yang sampai rame juga kayak dulu yang contoh paket yang bolong yang dibilang fragile itu fragile. Wah, akhirnya bisa rujak lagi sama netizen, jadinya malah kebiasaan. Tapi emang sekarang tuh handphone bisa jadi sesuatu yang kuat juga buat Iya. bahan pendukung ya. Misal kayak kejadian di jalan, kayak lu kan di jalan nih mainnya nih handphone dengan ngerekam. Iya. Makanya nggak bisa sekarang kita tuh kayak emosi kita diumbar gitu. Kalau menurut gua jadi emang harus ditahan sih. Betul. Gue juga dulu awal-awal kerja di jalan, gue masih tuh berapi-api, Dulu bahkan meluap-luap. sampai sekelas kita mau nolongin orang laka laka lantas ya. Itu kita mikir nih, apa jangan-jangan ntar gua yang dijadiin tersangka. Oh iya. Kan ada beberapa waktu yang lalu gue pernah scroll juga ada orang, anak kecil jatuh, ditolongin. Oh iya, kayak pernah. Anak kecil. Padahal orang tersebut nggak ngapa-ngapain nih, ditolongin sama orang tersebut, disangkanya orang tersebut yang tabrak. Oh iya, orang tuanya yang marah-marah ya? Orang tuanya apa sih kalau Bukan. salah? Kayaknya orang lain deh. Tapi akhirnya ada di CCTV. Iya, kelihatan dari CCTV. Kayak gitu, kayak tahan dulu lah emosi. Apa sih untungnya? Iya. Meledak-ledak. Kan kita bisa tabayun dulu. Tabayun, benar-benar. Klarifikasi lah bahasa sekarang. Yang penting redam dulu sih emosinya ya. Iya dong. Kan jadi bisa berpikir jernih. Jadi gue pernah ngeliat tuh dulu tuh konten kreator. Jadi refleksi orang kalau emosi itu gimana? Pakai yang soda itu, cola. Now see what's happening here. I shook both of them at the same time with each pelt. That is the end of it. Now, sometimes when you are angry, please close your mouth. Because you may end up unleashing certain words that you never intended completely. Jadi ya kudu didiemin dulu. Tahan dulu. Makanya kayak lu kalau lagi ini mah kalau sama bini ya, Nah, lu kalau lagi emosi harus diluapin. oh enggak. Kalau gue Sekarang keluar sih bre, Diem gua. gue keluar, gue ngopi sama Boim, ngopi ngerokok sebatang dua batang, udah ngobrol akhirnya. Kebayang nggak saat gue lagi emosi, terus gue ngobrol sama bini, Wah, jadi. dia emosi juga, dia nyaut kita hajar, dia nyaut kita hajar, Itu nyaut. berapi Udah, terus aja. aja terus Iya, tinggalin dulu, masih ada setan di situ. iya, benar. Kalau gue mau gitu, redain dulu emosinya, pergi dulu. Bini gue tahu untungnya. Oh ya udah biarin, nggak dicariin nggak apa, udah ntar juga dia sebatang dua batang. Pas pulang pakaian di luar gak? Enggak. Enggak ya. Terus kalau gue tinggalin bini tidur gitu kan, colek ngobrol dia, ngobrol. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Cuman biasanya sih dia nungguin. Karena udah tahu tuh kebiasaan gue keluar, misalnya lagi ribut, gue kenapa sih
Indomie aku dihabisin, gitu kan, misalkan gitu. Wah emosi nih karena lapar. Iya. Ya kan biasanya gitu orang emosi karena perut, karena ini, karena itu, A, B, C, D gitu. Cuman kalau urusan sepele yang tadinya bisa clear cuman iya udah ntar aku masakin gitu ya. Iya. Clear nggak? Ntar keranjangnya di CO gitu. Iya kan, gitu kan, gitu kayak gitu. Sesimpel itu gua. Yang gitu bre, gua kalau sama bini tuh kayak gitu, jadi kayak gimana dah, masa iya sih mau adu-adu ego, apalagi perkara kecil, Ya nggak usah digede-gedein sih. gitu. Ya kontrol sih, intinya kontrol diri ya, kita harus benar-benar ya. Control in your mind. Ya kan, emang ya kita sih emang nggak ada hak buat merubah orang. Tapi kita punya tanggung jawab juga sih. Iya, Sesama lah, paling mudahnya sesama aja sih. Jangan melakukan pembiaran gitu. Kayak misalnya tadi, gua apa harus diluapin, tetap harus kita ingetin juga kan, kayak gitu ya. Yang pertama juga buat efek sampingnya, bentar bisa darah tinggi. ya kan ada orang yang bilang stres emosi itu harus diluapin, tapi dengan cara baik bre. Kalau lu ikutin aja itu kan bisikan setan juga. Tapi kalau dari segi agama gimana itu? Agama mengajarkan gimana? Tadi kan kata Nabi gitu. Tapi kalau kata agama, misalkan ya gua kesal sama lu, yang diajarkan sama agama gimana? Tuntunannya gitu, runtutannya gitu. Rentetan apa tuh runtutannya? Gimana ya? Ada masalahnya apa dulu? Kan jadinya tabayun. Iya, jadi musyawarah berarti apa diskusi apa Makanya gimana? tahan dulu emosinya. Emosinya dulu yang dikelola nih, di manage nih. Jangan sampai ketika gua ngomongnya sama lu ada masalah, Ya. gua ngomongnya pakai emosi, lu pakai emosi, ribut deh, tetap berantem kita. Padahal kalau kata guru gua nih, hindarilah mujadalah sekalipun kamu benar. Wis, bener sih. Iya, setuju. Perdebatan aja disuruh tinggalin. Apalagi perkelahian. Berarti nggak bener ya. Ada orang yang suka declare, gue kalau kesel harus diluapin. Salah. Luapinnya harus Caranya ya? cara apa? Iya sih. Apalagi kalau membahayakan diri, gue suka ngomong sama murid-murid gue yang masih muda. Suka night ride, speeding, put, buat apa? Enak sama ngeluapin. Gak gitu caranya yang baik, gue bilang. Padahal dengan cara lu bertaekwondo aja nih, lu latihan aja nih, itu udah ngeluapin. Harusnya udah cukup ya. Cukup. Gue juga kadang kalau lagi kesel nih, ada hari gue kesel, udah Mobile Legends gue roll 1 XP aja gue pilih. Wah, gue kesel, gue bakbuk aja. Ya bisa masuk. Tapi nggak melulu sih. Nggak, sekarang mah udah kayak belajar cooling down lah, bre. Nggak harus. Pergi kalau di jalan ada yang, wah, ya kesalip, kesenggol pun nggak udah. Wah, gitu. Tapi dulu gue begitu, bre. Iya, gue juga dulu begitu, bre. Lama-lama tapi Dikit-dikit berantem gitu sampai. kalau di jalan gitu, apa gimana? Iya di jalan juga. Senggol bacok gitu. Nggak bacok sih kan, nggak bawa senjata istilahnya tajam. gitu Oh, iya. kan. Senggol bacok gitu. Terus sampai akhirnya gue lagi dapet pelajaran nih dari guru tentang menahan emosi. Praktek bre, langsung. Ya. Jadi malam itu dikasih materi itu, paginya kita mau ziarah. Di jalan senggolan lah. Sama jamaah lain apa sama jamaah? Enggak, baru mau masuk pintu ziarah. Oh, Gue ngerem nih udah ngasih sen. iya. Ditabrak sama motor dari. Tabraknya sih pelan. Buk, gitu. Harusnya yang marah gua. Iya. Karena gue udah ngasih sen. Sennya dari jauh, bukan yang tok langsung belok. Enggak. Udah dari jauh dan gue udah pelan. Wow, rame. Gue cuman iya, maaf, saya salah. Wow, makin emosi gue. Iya, maaf, saya salah.
Gue udah cuman minta maaf aja. Ini cuman karena gue nggak mau, karena kebetulan gue yang bawa. Iya. Sebelahnya guru gue. Oh, karena ada guru lo, apa karena emang dorongan pribadi? Ngerasa baru dapet nih semalam Oh. nih, Oh, masih nempel ya? langsung dikasih praktek gitu. Iya. Nggak ketahan, bre. Nggak ketahan, keluar gue dari mobil, tes ngomong apa gitu kan, ditahan sama warga sekitar. Tahan sama warga sekitar, gue ditahan sama jamaah gue kan, sama teman-teman gue, dipegangin, dipelukin, udah nggak apa-apa, sini nggak apa-apa, sini. Gue bilang kalau emang masih nggak puas ya kita lihat siapa yang salah. Kobam, bre, mulutnya Oh. bau. Jadi gue udah minta maaf nih. Iya. Terus maunya gimana gitu, yang enak gimana gitu. Terus enggak, Dika nggak emosi gitu. Cuman emang sebenarnya naik. Cuman ketika dipegang, gue coba redam lagi tuh. Ya, terus, yuk sini ngobrol lagi sini. Gue bilang, kan tadi gue di dalam mau dihantam gue dari dalam kan. Gue mau turun nih. Gue turun, set dia ngejauh. Lah, gue bilang sini, kita ngobrol gitu. Mau dia ngerasa gue bukan orang situ kali ya. Ngoceh dah. Gue bilang, ya terus maunya gimana nih? Gitu, gue bilang gitu. Terus pegangin. Terus guru gue negur, Dika. Iya bah, udah gue diem. Tapi kadang di jalan begitu sih, Bre. Kalau Ya. kita yang ini, Tapi efeknya gemeteran. iya, Karena kan nahan emosi ya. nahan, iya. Gemeteran gue. Kenapa Dika? Masih emosi bah. Sebelum bisa nahan emosi. Kenapa begitu ya? Oh, nahan emosi itu getar ya? Ambil wudhu di, kata guru. Ya udah ambil wudhu. Adem. Oh ini pelajaran yang kemarin nih, yang semalam dibahas nih sama Abah. Ya, emang sih kita di jalan juga emang, ya sekarang gue juga masih belajar juga sih kadang. Ya masih keceplosan aja sih kadang kala, Ya. tapi udah nggak kayak dulu lagi. Tiap kali. Sebenarnya dibilang manusiawi nggak sih emosi? Manusiawi. Manusiawi. Tapi wajar nggak? Kalau ya nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan. Jadi jangan membenarkan yang salah sebenarnya sih. Iya, nggak harus melulu apa emosi lah Karena ya. manusia memang kan punya itu, dikasih itu kan. Iya. Dikasih hawa nafsu, dikasih akal. Control in your mind. Jadi Anjay. jangan sampai nafsu lu mengalahkan akal lu. Yang kontrol kan akhirnya akal kan. Kita dikasih kemuliaan itu, Bre. Manusia itu lebih mulia ya karena kita dikasih pilihan 2 opsi. Berarti kalau yang Tumblr itu dia ngasih Gua nggak opsi tahu. yang Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu maksudnya reasonnya dia nulis tuh apa gitu. Padahal kan udah minta maaf, udah mau diganti. mau diganti juga, harusnya udah dong, selesai dong, ya kan? Nah itu ada orang kan, beberapa orang yang gue udah minta maaf nih Bre sama lu, gue salah nih, gue datang, gue udah minta maaf nih. Iya. Tapi lu kayak nggak puas gitu gue minta maaf, masih aja nyerocos. Ada nggak yang gitu? Banyak. Ada lah tapi beberapa. maunya gimana? Jadi maunya gue gimana gitu? Kayak kok kan gue udah minta maaf, gue udah say sorry nih. Iya. Terus gue harus melakukan apa? Buatkan aku 7 candi. Anjay. Jadi maksud gue, udah sih Bre kalau udah minta maaf udah gitu. Ya padahal harusnya yang lebih berat itu orang yang minta maaf ya daripada yang memaafkan. Dua-duanya berat, Bro. Harusnya ya. Dua-duanya berat. Meminta maaf berat karena dia mengakui kesalahan, itu kan ego juga kan. Iya. Memaafkan juga berat Bre. Tapi egonya yang lebih tinggi sebenarnya dari yang sisi orang yang harusnya minta maaf ya. Sisi Ya, ego kan yang lebih ngerasa tinggi. harga diri. Iya kan? Harga diri, ngapain gue minta maaf lah. Nabi nggak ngajarin itu Bre. Gimana dong? Ini jangan apa-apa Diikutin. sosmed lah. Ya. Hmm. Apa-apa tuh jangan lari ke sosmed, kesalamat tetangga lari ke sosmed, kesalamat teman ke sosmed. Tapi kan laki bini ya Bre. Iya, Maksud gua peran lakinya ya Mana itu juga gua nggak berhak juga sih ngurusin Iya. orang lain. Jadi tapi kalau gua pribadi gitu, misal ini kan udah pandangan umum kan, pandangan umum aja jadinya. gua kalau bini gua lagi emosi, gua cuma bilang
nggak begitu, harusnya begini. Atau lebih simpelnya, ya udah ntar aku beliin. Masukin aja keranjang, ntar aku yang cikoin. Iya kan? Langsung berbunga. Iya. Iya, kalau sama sih bini gue juga kalau misalnya lagi ada urusan apa di sekolah, ya kalau gue kan orangnya kalau orang kan gue kan pemikir ya, investigasi dulu kan. Ini bisa begini, kenapa? Cari tahu dulu, baru beraksi gitu. Jangan kita beraksi dulu nanti baru mikir setelah ada efeknya. Kalau gue tuh orangnya nggak begitu, bre. Mikir dulu biarpun agak lama, agak telat gitu. Mikir aja dulu. Akhirnya, oh ya udah. Kadang kan kalau istri kan ya mungkin karena asupan sosmed ngikutin, ya jangan ikutin lah. Sosmed mah udah algoritmanya udah, apalagi yang lo lihat ya begitu ya. Lo yang nongolnya begitu mulu aja udah terus. Ya karena Sering apa-apa blow up ya apa-apa harus blow up, nggak gitu juga ya kayak yang tadi apa-apa juga kita punya privasi. ya kalau gue pribadi sih kayak gimana ya, berusaha untuk menahan walaupun susah. Emosi tuh kalau gue sendiri lagi belajar untuk nahan. Gue orang sebenarnya gue juga termasuk orang yang meledak-ledak. Sama. Cuman gue sampai di tahap yang ketika orang tersebut udah minta maaf udah, dan gue orang yang pengen kelarin saat itu juga loh. Ya. Kalau gue misal gue ada masalah sama lo, ya udah kita kelarin, kita ngobrol. Cuman kalau lo udah ya udah bre, gue sorry ya udah clear buat gue. Kecuali bot ya, ntar dulu kalau belum ada. Oh iya. Itu mah beda cerita, brother. Gue punggungin lah. Gitu. Iyalah. Menarik sih. Ya intinya sih ya balik ke yang dulu pernah kita bilang, ya kita harus pinter-pinter filter lah. Kita sama main sosmed kan. Ya intinya gimana caranya kita nggak ikut ke bawah kan. Kita punya benteng sendiri. Scroll juga kita referensi batasi. Konten ya kan. Nulis juga atau kita apa juga kita batasin gitu. Iya. Kayak yang ya mungkin ikut di komunitas. Iya, mending kayak gitu. Berkarya. Ada juga kan gue lihat di komunitas YouTuber. Iya, mending kayak gitu-gitu aja sih. Kan ada beberapa orang yang up A, B, C, D. Terus kata beberapa orang ngingetin tuh, abang emang nggak mikirin dosanya. Iya tuh. Itu kayak yang setuju sih gue, karena ini udah akhir zaman nih. Jadi kayak menghalalkan segala cara. Ya gampang aja sebenarnya kalau mau terkenal mah. Ya kan. Cuman ya itu dipikirin lagi dampak buruknya juga ke depannya gimana, jangan sampai malah jadi jariah juga ya kan. Apalagi bisa bikin orang mindset orang berubah ke arah yang nggak benar, itu kan bahaya juga. Bener mah udah aja lah. Males. Ya nggak males juga sih, apa kayaknya ya ujungnya begitu-begitu mulu gitu kan. Bukan males sih, tapi lebih ke yang ya udah sebenarnya kita udah tahu ya harusnya gimana kontrol emosi segala macam udah. Ada yang nggak kalah rame sekarang. Apa tuh? Yang bencana alam di Sumatera, Aceh ya, di tepatnya ya, di Aceh ya, Sibolga Aceh. Sumatera Utara, Sumatera ya. Sumatera sama Aceh. Iya. Aceh juga terkena dampaknya. Ya itu kan awal-awalnya kan gua beberapa hari terakhir lihat sosial media juga di Ya rame pray for Sumatera. apa banyak juga yang apalagi itu sebelum keadaan lumpuh ya. Sekarang kan ya gue juga nggak tahu keadaan teman-teman gue juga di sana gimana. Terakhir kabar ya banjir, awal mulai banjir kan, apa ya, banjir bandang ya gue pikir biasa kali, mungkin banjir biasa gitu kan, cuman sampai sekarang masih berlangsung sampai sekarang gitu kan. Dan kabar terakhir juga ada broadcastan dari grup gue, grup WhatsApp juga. Ya nggak tahu itu siaran dari TV. Mereka terisolasi di sana
Jadi mungkin dibilang ya habis ini karena kehabisan source, kehabisan tenaga gitu, udah nggak ada. Mungkin apa diselap bagaimana kali ya. Udah kehabisan. Apa tuh? Bingung gue Bre kalau bencana alam. Apa ada dampak dari Manusia. manusia? Ya salah satunya kan itu sih, Bre. Kan banyak kan tuh pas di itu apa? Di air banjir itu banyak gelonggongan kayu. Kan beda, Bre. Kalau pohon tumbang sama pohon gergajian. Oh iya, Itu nyatanya itu bekas gergajian, Bre. Ya gua nggak tahu lah, mungkin juga ya ntar ditongolin aja. Kapten Sibolga, banjir gelondongan dikala sungai jujur mengungkap kebohongan. Banjir bandang boleh datang dari langit, tapi gelondongan kayu tidak pernah jatuh dari awan. Hujan deras bisa membawa air, tapi tidak mungkin membawa batang kayu sebesar tiang listrik kalau tidak ada yang memotongnya. apa itu hasil ketamakan yang belum sempat keambil. Tapi kan sekarang gini sih, Bre, beda versinya. Hutan sama pohon sawit sama pohon yang di hutan itu beda Fungsinya? iya, secara apa ya kenanya ya, kontur apa struktur pohonnya tuh beda. Jadi emang bahkan dari orang luar negeri itu ngelihat kondisi di Aceh yang itu juga, dia sampai pengen banget ketemu sama Kementerian Kehutanan karena ngelihat hutan yang kayak begitu gitu kan. Ya karena emang beda, biarpun sama-sama pohon tapi beda. Secara fungsi. Iya, ke pohon sawit kan dia buat nyerap air tuh nggak bisa terlalu nggak mungkin nggak bisa nyerap air banyak. Beda sama pohon yang di hutan gitu. Mereka kan berdalihnya kan ya nggak ada lah penebangan liar, di sana ada pohon sawit. Ini pergantian kan? Bacanya juga Pohon digantikan dengan sawit gitu kan? iya, kayaknya gua yang orang yang awam pun kayaknya lucu aja gitu ngedengar ya. Iya, iya. Ya kalau bisa sekelas negara ngasih statement kayak gitu. Jadi harusnya ya gimana nih? Ente lebih paham nih. Nggak paham juga sih. Kalau gue sih, gue POV gue lebih berharap ini dianggap menjadi bencana nasional karena Iya dong. bukan satu daerah yang kena. Iya. Ya buat gue saudara kita, Bre, itu kan masih satu kesatuan ya. Iya. Saudara ya, kita kasih bentuk dukungannya berupa apapun itulah. Sekecil-kecilnya kan doa. Betul. Ya kalau mau kita sambung ke yang tadi, kalau emang doyan nulis ya tulis yang baik-baik untuk ngebantu, atau ya bisa open donasi, tapi jangan disalahartiin. Banyak juga kan soalnya kan aji mumpung open donasi, bisa kan kayak gitu kan. Semua sebenarnya kebaikan kejahatan semuanya itu beriringan kan. Dimana saat lo bisa melakukan kebaikan, di situ juga ada celah lo untuk melakukan kejahatan. Ada ya. Kalau gue selalu begitu. Misal tujuan kita baik nih, open donasi untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi ada kan, ya gue
nggak tahu siapanya gitu ya. Tapi ada juga yang aji mumpung open donasi, didonasikan sebagian. Misal dapat 10 juta. Iya. Lah, 500.000 juga sebagian dari 10 juta. Iya. Ini kita donasikan kok. Donasikan, tapi semua enggak. Gue nggak berterima kasih banget gue sama teman-teman yang udah bisa yuk bikin bentuk kepedulian kita Charity sama sama saudara kita gitu. Cuman jangan sampai kita memanfaatkan celah itu. Yang gue bilang, kebaikan sama keburukan tuh berjalan beriringan. Ini udah sunatullah, bre. Saat lu bisa melakukan kebaikan, di situ juga ada celah lu melakukan keburukan. Tapi kalau misalnya kita ngegalang kayak gitu kan, tapi boleh gak kita ambil sebagian itu kayak buat kebutuhan? Yang pertama, satu mungkin nggak bisa uang ini transfer, kita harus nganter ke sana buat akomodasi. Boleh gak kayak gitu? Dari uang hasil donasi itu, bukan buat kepentingan pribadi. Ada beberapa yang begitu. Ada beberapa yang begitu. Kalau gue lihat Kalau benar ya, bukan buat kepentingan pribadi ya. Ya. Tapi kalau ditransfer nggak bisa. Ya harus dibawa langsung. Cari. Kalau gue lebih kayak cari kerabat dekat yang ada di sana. Jadi nggak jauh akomodasinya, bahasanya gitu, dan nggak banyak juga. Karena kan emang secara ini kan transportasi juga lumpuh. Pasti. Internet, listrik, Semua, ya kan, ya. semua lumpuh. Jadi mau nggak mau kan harus ke sana langsung. Ya datang. Mau nggak mau kan, Makanya akses ketutup. aksesnya yang agak sulit gitu kan. Banyak sih sebenarnya yang susah gitu. Iya. Yang nggak bisa kita jamah gitu. Kita bagaimana? Bentuk kepedulian kitanya bagaimana kan, macam-macam. Tapi ada yang konyol sih, tadi gua baca story temen gua. Jadi dia suaminya orang sana, orang Aceh. Jadi dia ada beberapa orang yang komen, oh Aceh tuh masih Indonesia ya? Wah, itu komentar negatif semua. Kok bisa ya orang lagi bencana bisa komen kayak gitu ya? Ada aja tapi lu yang kayak gitu. Ya kan bilang di sosial media lu bisa nulis apapun, harus bijak, balik lagi, tahan lisan, tahan ketikan. Gila sih orang ya tapi balik lagi sih ke banjir ini. Yang selenting ini juga gajah juga udah banyak nggak ada di sana kan ya. Oh iya, Sumatera, iya, selenting ini juga banyak yang ya gua nggak tahu sih validnya, sumber validnya gitu. Salah satunya itu gajah, dan yang ada yang bilang gajah hama lah. Ya mungkin bisa jadi tempat mereka tinggal dia juga udah nggak ada hutan ya kan, diusik. ya Akhirnya mau nggak mau dia keluar mungkin ke pemukiman warga, mengganggu, ya bisa jadi dianggapnya hama ya karena tempat mereka tinggal jadi nggak ada. Setuju gua, karena apa ya, gimana sih kalau tempat tinggal kan? Iya Kan sebenarnya ini pada intinya nih, hewan-hewan itu kan sebenarnya punya habitat. Iya, habitatnya, dan mereka tuh kalau ketemu manusia mereka menjauh sebenarnya. Iya. Gimana caranya kita nggak ketemu gitu kan? Kalau sampai gajah aja udah keluar, jadi kan habitatnya udah keganggu. Ya betul. Cuman ya gimana ya kayak dulu yang pernah kita juga bahas kan, masalah pertambangan yang di Raja Ampat ya kan. Ya kan, nah itu udah start awal kan. Ini yang udah berjalan ya kan, sekarang dilihat efeknya kayak gimana. Ketika alam udah diusik, ya udah nih begini. Cuman yang lucunya juga statement dari pemerintah kok jadi kayak, ya gue nggak tahu sih validnya gimana, sumber validnya gimana. Cuman kayaknya nggak etis, nggak elit, nggak elegan gitu jawaban mereka. Apalagi ini udah nimbulin korban jiwa kan. Ya, kayak ya kita nggak bisa lah sembarangan ngasih statement. Balik lagi kan menjaga lisan. Iya. Ya gimana sih, mereka kan orang-orang yang gua anggap Kompeten. kompeten, pendidikan kan pun juga mungkin
nggak rendah, ya kan? Pasti pendidikan mereka nempuh pendidikan yang tinggi gitu. Iya. Ketika dihadapin sama hal yang kayak gini, mereka udah ada di bidang itu, harusnya kompeten gitu. Ketika lu dipilih, misalkan lu jadi bagian apa nih, panitia humas, ya kan? Ya berarti lu juga pikirin nanti gue nemuin apa nih, hambatan apa nih, ya rintangan apa, harus lu udah tahu kan, Udah ada plan. ya kan, lu harus gimana gitu kan, bukan dengan yang statement yang kayak gitu loh, bukannya bikin angin segar malah bikin makin sedih. Bukannya kita kalau ngomongin sini ya, bukannya emang lebih baik bikin video klarifikasi, Bre? Itu mulu jadinya. Yang penting keluar statement dulu, ntar klarifikasi belakangan. Kebiasaannya sih begitu. Ya jadi habit jadinya kan. Ya sama kayak yang tadi, ya kan. Harusnya dipikir dulu kan Sebelum bicara. Iya, harusnya. Itu yang gue bilang, kita kan punya apa ya? Akal. Punya akal. Sebelum kita bicara, baiknya kita pikir dulu. Jangan sampai nafsu yang berbicara. Terus dampaknya, kalau gue ngomong gini, ada yang gini nggak? Nah, iya dong, harus. Terus tarik point of view-nya juga. Lo dari point of view yang tidak terdampak, coba dari point of view yang terdampak, bagaimana? Misalkan keluarga lu ada di situ, gimana? Lu dapat omongan kayak gini, gimana nggak enak coba dengarnya. Sedangkan sementara di sana juga ada beberapa kerabat gue juga, bahkan dari saudara keluarga gue juga ada di sana. Ya emang sih orang kalau kata-katanya di Naruto tuh pain, orang tidak akan pernah mengerti jika tidak mengalami penderitaan yang sama. Anjay. Pain. Iya, jadi orang ngomong seenaknya aja, Bre. Contoh juga yang tadi komentar netizen kayak gitu. Kalau lu di situ gimana? Lu masih bisa nggak ngomong kayak gitu? Ya contoh nggak usah jajal ya dulu zaman. Ngomongin nggak? Zaman COVID. Ya. Kalau ya gimana ya? Semuanya memang harus jadi bijak itu sulit, Bre. Iya. Tapi kan gini sih, Bre, lu nggak perlu jadi penjahat dulu buat menanggulangi suatu kejahatan. Justru makanya gue bilang jadi bijak itu sulit karena lo harus keluar dulu nih, point of view-nya harus keluar dulu. Bagaimana point of view saat lo terasa di sana, terdampak di sana, bagaimana point of view lo ketika lo tidak terdampak. Terus lo bandingin nih, kalau gue ngomong begini, ini kan point of view gue yang tidak terdampak. Perasaan orang yang di sana bagaimana yang terdampak. Nah, butuhnya kita empati kan gitu. Empati sih, Bre. Sama kan kayak yang gitu. Kalau gue ngomong gini, kira-kira berdampak nggak ya sama mereka? Iya. Iya, benar. Apa jangan-jangan nggak terfikirkan ketika keluar statement seperti itu? Kan bisa jadi juga, Bre. Tiba-tiba, oh iya anjir, gue nggak kepikiran lagi. Nggak mikir dulu jadinya. Ya, dia mikir sih, dia mau ngomong apa. Cuman kayak, kan ada review ya. Kalau gue sih, kira-kira gue kalau gue ngomong begini bagaimana ya? Gitu. Ya, capek kayaknya ngomongin negara mulu. Emang kayak udah, ya tapi nggak diomong tapi gimana gitu. Iya, cuman menarik memang akhirnya di negara ini semua kita bisa jadikan topik pembicaraan, obrolan. Kita mau ngobrolin apa juga ada gitu. Iya, maksudnya kayak orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kok kayak, gue bukannya so pinter ya, gue tahu ngurus negara itu nggak mudah. Iya. Tapi ya seenggak-enggaknya gitu loh. Iya, tapi ya begini kalau Iya pengen kan? tahu obrolan anak gang ya di mana-mana gitu. Semuanya kan diobrolin. Iya nggak sih? Iya. Obrolan anak gang mah semua diomongin. Dari pemerintah, dari cinta-cintaan, dari galau, semuanya diobrolin. Iya. Bahkan di gang ya mungkin kalau ada yang ngelihat point of view si Dika ngomonginnya
agama mulu, ada juga dikatakan kayak gitu. Gue nggak bisa jadi orang lain ketika gue ngobrol kan. Gue coba tarik nih, kalau dari agama bagaimana? Iya dong, harus tetap. Kalau gue makanya kayak gimana ya, gue belajar untuk bukan apa-apa Tuhan, bukan apa-apa agama, bukan, tapi gue baru belajar nih, lagi belajar untuk semuanya dikaitkan dengan agama, semuanya dikaitkan dengan Tuhan. Tapi ya bencana yang salah satu dibuat-buat juga kan, harusnya kan struktur tanah, pohon yang bisa Nanggulangi misalkan, iya, bisa nyerap air, jadinya ya emang sih ya bencana. Balik lagi ke bencana, emang nggak ada yang bisa disalahin juga bahasanya kan gitu. Kalau Iya. bencana, siapa yang mau nyalahin bencana? ya, tapi Siapa? oke lah ini bencana nih udah terjadi ya kan, kita kesampingin dulu masalah pohon sawit dan lain-lain, handlingnya pemerintah gimana. Nah, Gitu. kalau misalkan bicara oke ini bencana, ya udah, ini udah terjadi, bre. Ya, Terus kita mau nyalahin nggak kelar kan? Saudara kita tetap aja terdampak gitu. actionnya Iya. ke depan gimana, action plan gimana, harus cepat, gimana kita apa nih yang harus prioritas, ya kan, prioritasin apa, bantuan sandang pangan ya kan, Iya. ya kan, itu paling utama. Nanti deh statement nanti, yang penting action dulu gimana ya kan. Statement nggak perlu, bre. Ya, kalau ada action, Iya kan. kalau ada action, statement nggak perlu. Iya. Biar orang yang menilai, lempar aja. Bahkan salah satu ormas Islam yang dulu sering di underestimate, seringnya mereka dulu yang ada di lokasi bencana. Ya, begitulah. Emang Nggak ada statement apa-apa, tahu nyampe aja. iya lagi. Iya kan? Iya. No kamera, no media. Tapi Nggak ada statement apa-apa. ada Hah? video Hah? di kita temuin di sosmed, ada aja kan orang yang ngomong begitu. Ada. Ya, ada video itu, bukan video yang dibuat, tapi itu sebenarnya memang untuk dokumentasi. Iya. Kadang kan ada beberapa juga warga juga yang merekam juga. Ya kan, Bukan emang bagian dari mereka semua juga. itu butuh dokumentasi kan. Pertama buat mungkin laporan pertanggungjawaban. Bisa juga kayak gitu. Iya dong. Ya gue dapet sekarang dana, gue datang ke sana. Ini Iya, itu buktinya ya kan? LPJ. Iya, LPJ bisa. Kalau sekarang kan enggak. Penting pencitraannya dulu, becek-becekan di lokasi bencana. cabut. anjay. Astagfirullahaladzim. Buyung bre kalau ngomong gitu mah. Asli. Jujur. Kenapa kita ke arah ke situ jadinya ya? Ya, nggak apa-apa Kita sih, ngomongin tapi- Tumblr ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini berdekatan. Tapi ya balik lagi sih, mudah-mudahan pemerintah juga cepet lah tanggap, cepet tanggap gitu. Fast responnya dalam artian ya benar-benar fast respon, quick respon gitu. Ketika harusnya kejadian begini, harusnya gimana gitu. Jangan kita harus dirubah lah apa Prabowo tuh ya, dan jajarannya dikurang-kurangin, namanya pencitraan lah, udah bosen 10 tahun pencitraan mulu kayaknya. Anjay. Harus lebih yang action nyata gitu kan. Banyak kok Pak orang-orang yang action nyata gitu tanpa sorot media, banyak. Makan dulu juga kita pernah dengar warga karena Pemdanya mungkin actionnya lama buat nambal jalan yang jebol, akhirnya warga swadaya sendiri paguyuban, bahkan tanpa ngambil dana dari pemerintah, pakai dana sendiri. Itu yang dibilang maksud gua fast respon gitu, langsung action gitu. Jangan statement yang mending benar. Tapi emang balik lagi sih bre, Apa itu? semua butuh hati bre. Iya sih. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya peduli, Ya. kalau hatinya udah tidak ada penyakit hati, kayak gitu sih bre. Jadi misalkan gini, jangan mentang-mentang lo cuma lu kerja karena lu di bidang kerjaan lo aja, maksudnya gitu kali ya. Bisa. Kerja jangan cuma karena kerja dibayar aja gitu loh. Enggak juga bre. Enggak juga. Tapi kan kalau di pemerintahan kan ada strukturnya. Siapa yang harusnya pergi
menanggulangi bencana nih, kan ada divisinya. Karena yang lain kalau semuanya menangani ke situ, nggak ada yang nanganin yang lain, gitu. Ini maksud gua kerjanya jangan asal cuma kerja, jadi berbenar gitu sih. Iya, kalau itunya iya. Kerja kan memang kita juga kerja jangan asal kerja, semua juga begitu. Iya, harus kita kayak misalkan kita bikin lagu, nyanyi pun kita harus menjiwai dari lirik tersebut kan. Jangan cuma asal Biar pesan cuap gitu doang. Maksudnya sih begitu sih ke guanya. Jadi kan asalnya kayak orang kayak asal kerja dong, udah yang penting ada bencana, gua action, begini bla 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 begini. Cuma buat laporan, udah selesai gitu kan. Nggak ada nanti action plan-nya, nanti setelah bencana ini harus apa, apakah harus ada restrukturisasi lingkungan, apa gimana. Tapi kan kita juga nggak tahu nih perintah Pak Presiden bagaimana. Belum ada. Bisa jadi Sampai saat ini sih ya. di dalamnya kita kan nggak tahu juga. Iya sih. Di dalamnya udah didelegasikan nih, tanganin. Cuman bisa jadi kan ntar dulu bentuk tim dulu, ini dulu rapat ini itu dulu gitu kan. Bisa jadi kan Lama. iya kan kita nggak tahu gitu. Kayak misalkan namanya bencana, iya sih bencana, tapi ya kelamaan sih kalau menurut gua kalau buat kayak gitu. Udah yang penting udah harusnya kan udah kebentuk dong ketika Ya. harus ada kejadian ini nih, udah jadi tim ini berangkat thread buat yang skala level ini berangkat thread gitu kan. Harusnya kan kayak misalkan Naruto aja kan, wah Naruto kamu berangkat untuk misi level S gitu kan, level yang hard super hard kan, udah ada tim-timnya. Tim ini udah bisa nih level apa untuk Ya, kayak gitu-gitu harusnya kan berangkat. Lama kalau nungguin meeting lagi. bisa kayak gitu, bisa. Cuman balik lagi kalau organisasi kan nggak bisa begitu, brother, kan ada divisi-divisinya. Kayak misal sesimpel di OSIS atau di BEM. Tadi yang lo bilang humas harusnya ya udah bidangi dengan humas. Kalau kerjanya benar sesuai bidangnya juga kelar sebenarnya, malah begitu. Berarti nggak tanggap dong berarti nih. Harusnya kan iya kan gitu, Kurang tanggap, bukan yang nggak tanggap ya, kurang tanggap gitu kan. Ketika ada kejadian kayak gini jadi kenanya gagap gitu kan. Kesannya jadi gagap gitu. Kamu akhirnya keluarlah statement yang nggak perlu. Ya intinya sih kalau bicara statement sama seperti tadi tulisan. Kalau gua statement itu kan bisa dari lisan ataupun tulisan, bre. Statement ya. Jadi kalau buat gue ya harus dipikirkan matang-matang sebelum ngomong, sebelum nulis, ngetik, harus dipikirkan. Harusnya kenapa nggak bikin statement gini aja? Baik, pemerintah akan segera datang untuk mungkin gitu ya, dari kok Bisa. daripada Bisa. ngomong yang kayak gitu Ya, kan? itu simple, Ya kan? simple. Jadi pertama buat masyarakat yang terdampak jadi lega, bantuan pemerintah bakal bukan yang kayak tadi gitu kan, malah aduh udah carut marut jadinya. Atau mungkin nggak mau kasih harapan palsu juga. Mungkin pemerintah akan tetap kirim bantuan, cuma nggak mau ngasih harapan. Ya, tapi kalau statement kayak gitu perlu juga sih, Bre, buat Menguatkan. iya, betul, buat menguatkan juga. Jadi kan karena gini loh sih, Bre. Yang gue bilang tadi, beberapa teman gue karena mereka bikin video itu takutnya besok akses terputus, minta tolong. Intinya terisolasi mereka tuh di salah satu rumah perangkat desa. Keisolasi beberapa puluh orang, sekitar 30-an. Minta tolong bantuan pada siapapun yang melihat ini. Takutnya besok akses komunikasi terputus ya kan. Mereka bilang ada di lokasi ini, dan gua ngelihat ya nanti gue cek juga kebenarannya juga, tanggapan dari entah negara apa aparatur negara, bahwa bencana di sana itu nggak seperti yang di sosial media gitu, nggak separah intinya. Jadi
Gue nggak tahu ya itu konteksnya ke arah meremehkan apa gimana ya. Karena beberapa video yang gue lihat ya juga, karena emang sekarang juga berita di sosial media agak emang ini, apalagi Emang dengan kita harus pilih. AI apalagi kan. Tapi kan memang kadang nih Bre, ada memang daerah yang dia terdampak tapi tidak parah. Dia terdampak Iya. tapi parah. Dan kita juga mungkin pemerintah punya data itu. Oh, ini yang parah segini, nggak mungkin nggak punya data sih Bre. Kalau gua sih ngeliatnya, cuman ya balik lagi statement sih yang kalau yang nggak perlu dikeluarin jangan dikeluarin gitu. Kasihan. Apalagi ini tentang bencana. Iya, apalagi apa ya, ada Itu korban aja sih, jiwa. statement aja sih yang harus dijaga gitu. Kalau gua pribadi. Ya mendingan ya kayak tadi, setuju yang lo bilang sih, apa lebih baik diam daripada apa Iya, Iya kan? bicaralah yang baik atau bicara diam. yang baik, yang daripada bicara yang baik atau diam. Ya sih mendingan gitu sih, diam dan action, tapi jangan diam doang. Ada kayak gini di Oh, iya. kan yang dibutuhin juga kan disegerakan bagi bencana. Kacau emang. Udah lama nih nggak ngomongin negara. Anjay. Kayak orang bener aja anjing. Ya emang gini lah. Obrolan kita sehari-hari kalau nggak cinta negara, agama, Ya tapi ya mudah-mudahan sih teknologi sih sama teknologi ya. Kadang-kadang kita ngobrolin teknologi juga. ya balai soal juga teknologi juga perkembangan, apalagi juga pemerintah juga harusnya bisa manfaatin perkembangan teknologi yang ada gitu kan, gimana Ya, bisa, caranya bisa. ya kan, jadi lebih harusnya kayak pemerintah juga lebih tanggap gimana nih gunain teknologi yang sekarang nih buat kayak misalkan harusnya bisa terduga gitu kan, biarpun emang kayak dampaknya Oh bisa iya, emang melebihi. harusnya bisa ya Bisa terdetek dong. ya. Bisa dong. Kayak misal, oh ini kayaknya mau bakal banjir. Oh ini bakal mau ada tsunami. Oh ini mau ada gempa. Oh ini mau ada ini. Iya Gitu dong. ya. Orang bangun bangunan aja bre, itu bisa diukur umur bangunannya. Oh gitu ya. Ada, bisa. Ya, itu kan tugas-tugas insinyur kayak gitulah, orang-orang pinter. Ya kayak misalkan detektor tsunami, itu kan bagian teknologi juga. Orang pinter tuh. Ya orang pinter. Minum. Ya. Ya harusnya kayak gitu sih. Pemerintah juga bisa mempekerjakan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu kan. Jadi emang harus sesuai di bidangnya. Salah satu menteri yang gua suka sih, biarpun dari rejim yang gua nggak suka, ceplosan lagi, Bu Susi doang sih. Khusus sih. Iya. Nggak tahu, gua demen aja sih sama dia. Karena Actionnya aja sih. sama ya udah apa adanya. Kalau yang sekarang kayak Purbaya nih, Pak Purbaya, Kementerian Keuangan yang baru, Oh iya, karena action. action terus dan ngomongnya ceplos-ceplos. Oh gitu, karakter yang lu suka yang kayak gitu berarti. Iya, ceplos-ceplos tapi ya kerjanya bener sih, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan lah. Dia mulai banyak merombak segala macam nih, kayak misalkan yang terbaru nih, cukai pengen dibabat diganti sama traktor dari luar. Dari gitu. Swiss apa dari mana ya? Ya karena emang banyak penilaian di situ, ya banyak hal-hal yang melanggar sih di departemen itu. Ya butuh orang-orang yang kayak gitu sih, yang benar-benar. Tapi ya Dulu anggap presiden kita juga begitu. siapa? Tadi yang kita omongin, Oh, tapi ceplos-ceplos. eh Gitu aja kok repot iya kata gitu beliau. aja kok repot. Dia nggak sesuai sama Big Boss. Nggak sesuai sama Big Boss, makanya Bye. bye langsung. Karena ya agak lain sih emang sih, agak lain. Sama kayak contohnya juga almarhum B.J. Habibie juga ya agak lain juga. Lagi Krismon rupiah bisa di up jadi 6.000 loh. Iya. Lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak sesuai sama Big Boss, aduh. Tapi ya emang Ngeri.
Emang begitu sih Bre, kita kalau ngomongin negara karena mungkin kita nggak ada di dalamnya, mungkin kita bisa bicara kayak gini kan. Iya sih. Iya. Hambatannya juga kita nggak tahu apa sih hambatannya, apa yang menjadi kendala gitu. Mungkin kalau bisa rakyat dikasih tahu, jadi rakyat nggak seujon jadinya gitu. Bisa jadi nggak sih kayak gitu? Ya walaupun akhirnya rakyat ya itu kan Tugas lo itu gitu. kan tugas lo. Iya sih, benar. Tapi kadang-kadang kita juga kan nggak tahu apa sih nih apa nih yang jadi kendala. Kendalanya di mana gitu. Kalau Iya. kok bisa kayak gini gitu kan. Ya, mungkin pengen ngasih apa kayak surprise bagaimana. Ya, Ya tapi apa mungkin akses yang jadi kendala? ya nggak tahu kayak gimana aksesnya dulu. Ya bisa misalkan Gue mau lempar bola liar aja udah. negara kan semuanya punya, Bre. Iya, Helikopter. iya. Susah apa sih apalagi buat urusan kayak gitu. Susahnya di mana gitu kan. Lalu pelik kayaknya kalau ngomongin itu. Iya. Kali jengah. Iya. Ya intinya sih ya mudah-mudahan sih ya buat warga yang terdampak bencana ya, semoga diberi ketabahan dan semoga bencananya segera berlalu. Dan mudah-mudahan juga dari kita semua ya kasih doa yang terbaik lah buat mereka-mereka yang ada di Ya, sana. amin. Mudah-mudahan nggak berlarut-larut, biar mereka juga bisa beraktivitas kembali. Ya, Kalau kayak gini juga kan berdampak juga kan mereka perekonomian. ya ekonomi juga terganggu ya kan. Empati aja sih, Ya, kita harus betul. punya empati, kita harus punya rasa kepedulian sesama. Jadi nggak mikirin diri pribadi. Betul. Oke, itu aja kali ya obrolan kita kali ini. Kopi udah habis, Rokok makin tipis. obrolan makin sinis. Anjay, cukup sekian deh. Ya, Ya. kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.